Baik, kawan-kawan sekalian, kita mulai sharing-sharing ya tentang topik yang kita angkat pada hari ini, yaitu tentang rahasia sukses belajar TOEFL mandiri selama COVID-19 ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih dulu kepada kawan-kawan yang telah hadir ya di acara virtual kita pada hari ini. Nah, ini senang ini dari berbagai daerah kita ini, ada dari timur sampai ke barat sampai ke Bener Meriah gitu ya. Baik, pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita telah dapat berjumpa secara virtual ya lewat Google Meet. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan Islam dan ilmu pengetahuan di permukaan bumi ini. Nah, ini yang saya hormati para speakers muda, ada 3 orang hari ini yang hadir mewakili institusinya sendiri. Ada Nur Kholis Umar dari Unsyah, beliau juga Wakil Ketua DPM FKIP Unsyah. Kemudian ada Bisher. Nah, Bisher beliau adalah mahasiswa S1 Bahasa Inggris Unsyah dan aktif di organisasi English Student Association. Kemudian yang ketiga adalah ada Sultan Maulidan. Beliau adalah mahasiswa S1 di UIN Araniri Banda Aceh dan aktif di organisasi ETSA, organisasi mahasiswa di sana. Nah, ini juga ada kolega saya ini, ada Ibu Dr. Siti Sarah, juga ada Ibu Diana Ahmad. Nah, beliau ini adalah dosen di FKIP Bahasa Inggris, kolega saya. Nah, ini ada kawan-kawan semua, ini nggak bisa saya sebut satu persatu nih ya, dari lintas organisasi, lintas disiplin ilmu, dan juga dari lintas daerah. Baik, pada hari ini kita akan membahas gitu tentang bagaimana rahasia sukses belajar TOEFL mandiri selama COVID-19 ini. Nah, jadi nanti para speaker mereka akan memaparkan best practice atau juga informasi-informasi tentang pengalaman mereka sendiri di dalam mempersiapkan nilai TOEFL-nya sehingga mereka memiliki nilai TOEFL yang sangat baik begitu ya. Baik, nanti mengenai speaker mungkin nanti bisa kita tanyakan pada sesi tanya jawab, baik tentang strateginya, tentang paparannya, ataupun tentang diri mereka sendiri. Baik, nah untuk memulai acara saya akan share sedikit dan informasi tentang TOEFL itu sendiri. Ya, sebagai pembuka acaranya saja. Oke, sebentar saya share screen dulu. Ada dampak screen saya ini sekarang? Belum, Pak. Belum ya. Oke, sebentar. Berarti saya paskan dulu. Sendiri ya.
Oke, coba saya stop dulu. Belum kelihatan, ternyata belum kelihatan share screen. Umar tadi sudah di ini kan screen-nya tadi? Yang mana Pak? Umar tadi dalam posisinya masih dalam posisi share screen enggak ya? Enggak Pak, udah di Udah kita itu kan tadi ya. Boleh. Coba saya, kenapa nggak bisa share screen? Tadi udah bisa, Pak. Gimana? Tadi udah bisa? Ya, udah pernah muncul. Oke. Oh, oke, saya tahu kenapa posisi. Oke, saya ini kan lagi. Oke. Coba saya munculkan ini. Nah, ini bisa muncul, Umar? Ya Pak. Terlihat nggak? Sudah. Yang ini, yang mau saya paparkan. Udah ada tuh Pak di layar. Udah nampak di layar ya? Oke, sebentar. Nah, kenapa saya tidak nampak? Oke, nampak semua ya? Kawan-kawan semua ya? Oke, baik. Kalau sudah nampak semua, oke, baik. Ini sebagai pengantar aja ya. Jadi kawan-kawan semua, ini TOEFL ini adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Nah, kalau menurut ITS itu adalah pelaksana resmi daripada tes TOEFL ini, ada sekitar 9.000 institusi pendidikan di lebih dari 130 negara itu mengakui dari nilai tes ini. Jadi tes ini memang sangat penting dan sangat terpercaya gitu ya. Nah, kemudian ada 3 jenis tes TOEFL itu. Jadi ada yang namanya dengan computer based test atau CBT, kemudian ada internet based test atau IBT, dan juga ada paper based test atau PBT. Nah, kalau di Aceh sendiri itu yang paling dikenal yaitu PBT tadi. Ya, jadi paper based test. Nah, jadi ada 3 bagian pada tes PBT ini, ada tes listening, ada structure, dan ada reading comprehension gitu ya. Nah, dari segi pengakuan, dari segi level atau kategori daripada tes ini juga dia ada 3 jenis. Nah, yang pertama adalah tes internasional, kemudian ada institusional, dan ada prediction. Nah, dari tingkat 3 kategori ini juga memiliki 3 jenis kepercayaan yang berbeda. Nah, jadi kalau kelas internasional itu, tes internasional, nah itu diakui oleh seluruh universitas atau lembaga pendidikan di seluruh dunia. Nah, kalau institusional itu hanya institusi-institusi tertentu saja yang mau mengakuinya. Nah, sementara prediction ini lebih sifatnya lokal. Nah, jadi TOEFL itu menjadi syarat untuk melamar beasiswa. Nah, kalau di sini nih yang saya ketahui nih ada Dwi ya, Dwi lagi lamar beasiswa AS. Jadi, tapi kalau ke AS, kalau ke Australia mereka lebih memprioritaskan pada IELTS gitu ya, jenis tes internasional lain ini. Nah, TOEFL dan IELTS itu sama-sama tes yang terpercaya untuk melamar beasiswa dan untuk mendapatkan admission studi di Australia. Baik, nah hari ini kita bahas hanya TOEFL gitu ya. Jadi TOEFL ini bisa dipakai sebagai syarat untuk melamar berbagai beasiswa. Misalnya kalau ke Amerika itu ada beasiswa Fulbright. Nah, jadi mereka mensyaratkan nilai IELTS, nilai TOEFL ini. Kemudian kita bisa lamar juga Ford Foundation gitu ya untuk ke berbagai negara kita mau pergi. Dan di Aceh juga kita ada beasiswa sendiri dari pemerintahan Aceh, namanya LPSDMA. Nah, mereka juga syarat masuknya minta nilai TOEFL. Nah, jadi nilai TOEFL yang diinginkan oleh kampus ini untuk dikeluarkan admission ataupun pemberi beasiswa untuk menerima aplikasi kita itu
mensyaratkan sekitar 550 nilainya. Nah, jadi asumsinya dengan nilai sebanyak ini, maka kita sudah mudah untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik yang ada di kampus di negara berbahasa Inggris, seperti di Inggris, kemudian di Amerika, dan juga di Australia. Nah, Unsia kita dalam menumbuhkan sense of awareness daripada mahasiswa, kita mensyaratkan juga nilai 450 sampai 475. Jadi yang non bahasa Inggris kita mensyaratkan 450 sebagai syarat mereka untuk bisa ujian skripsi gitu, untuk bisa selesai dari kuliahnya. Dan 475 untuk anak level S2 dan juga yang S2 dan juga anak bahasa Inggris mestinya ya setinggi ini juga. Tapi sebenarnya 475 pun itu masih jauh daripada harapan ketika mereka ingin melamar beasiswa. Nah, oleh karenanya ya diharapkan ya kita semua bisa mencari strategi sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mencapai minimal nilai TOEFL 550. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai kesempatan untuk bisa studi ke luar negeri. Nah, sekarang sebagai informasi untuk kerja sekalipun, kerja di bank atau kerja di perusahaan, mereka juga minta nilai TOEFL. Nah, oleh karenanya, karena pentingnya untuk mendapatkan nilai TOEFL ini, jelas kita butuh strategi gitu ya, untuk bagaimana cara kita mampu meraihnya. Nah, oleh karena itu, kita mengundang beberapa anak muda untuk bisa sharing dengan kita pada hari ini bagaimana strategi mereka itu untuk bisa meraih nilai TOEFL yang tinggi. Nah, untuk kesempatan ini kita akan berikan kesempatan kepada pembicara pertama, yaitu Sultan Maulidan. Nanti beliau akan berbicara tentang best practice yang dilakukan dalam belajar mandiri gitu ya, untuk meningkatkan nilai TOEFL-nya. Nah, kemudian nanti setelah Sultan bicara selama 5 atau 10 menit, kemudian akan dilanjutkan oleh di-share, dan terakhir adalah Nurkhalis Umar. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Sultan untuk dapat memberi paparan singkatnya. Oke, dipersilahkan Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu presentation saya udah bisa dilihat tuh, bisa? Iya, bisa, nampak. Suara saya juga jelas, Pak? Jelas. Oke. Jadi dalam belajar TOEFL saya sudah membaginya dalam 4 step. Yang pertama adalah grammar and vocabulary head of skill areas, particularly section 2. Dengan kalimat ini maksud saya adalah semua calon yang ingin mengikuti tes TOEFL itu harusnya belajar untuk lebih berfokus terhadap section 2, yaitu structure dan grammar. Maksudnya adalah karena structure itu soalnya lebih sedikit sedangkan skornya lebih banyak. Jadi untuk mendapatkan skor 500 ke atas itu kalau bisa section kedua itu harus benar sekitar 30-an. Seperti contohnya yang sudah saya ambil, saya sudah mengambil 9 kali tes prediction, di mana semua 9 skor tersebut skor section 2 lah yang tertinggi. Lalu yang kedua adalah instead of practicing on full test, take the mini test. Maksud dari kalimat ini adalah bagi pemula untuk untuk meningkatkan skor TOEFL yang harus dilakukan adalah latihan. Sedangkan orang yang baru mengambil tes TOEFL harus latihan dengan tidak usah latihan dengan ketiga section sekaligus, tapi dia bisa dipisah. Maksud saya adalah supaya tidak membuat orang yang ingin melakukan tes tersebut bosan.
supaya Anda tidak bosan dalam latihan. Jadi untuk itu saya menyarankan untuk mengambil tes tersebut untuk latihan pada satu section saja. Misalnya hanya melakukan tes section kedua selama 15 menit sehari. Menurut saya seperti itu. Di bawah ini juga ada link yang saya berikan untuk mini test. Jadi di link tersebut adalah ada 51 mini test yang setiap mini testnya ada 15 soal. Yang ketiga adalah studying more consistently every day rather than rushing it in one go. Maksud dari kalimat ini adalah part yang paling penting untuk meningkatkan skor TOEFL Anda. Jadi tentu saja untuk meningkatkan skor TOEFL Anda memerlukan dedikasi yang sangat tinggi. Jadi pada saat test day, sebelum test day itu, sebulan sebelum test day itu, Anda harus terus belajar setiap hari tanpa meninggalkannya satu hari pun. Seperti kasus yang seperti saya selalu belajar 1 bulan sebelum test day saya, sebelum hari ujian saya. Jadi daripada untuk melakukannya semalam sebelum tes, akan lebih baik kalau kalau belajarnya lebih progresif setiap hari, walaupun hanya singkat, walaupun hanya melakukan mini test. Seperti itu. Yang terakhir adalah know what you are lacking for better performance. Jadi semakin banyak Anda melakukan tes, walaupun itu hanya prediction, semakin lama Anda akan semakin terbiasa dengan TOEFL tersebut. Jadi semakin lama Anda akan mengerti bagaimana flow dari TOEFL tersebut dan sistem dari TOEFL tersebut. Seperti yang sudah saya lakukan, saya sudah 9 kali mengikuti tes. Saya selalu memperbaiki kesalahan saya di tes yang sebelumnya. Jadi saya harus mengingat apa saya yang kekurangan di tes yang lalu. Lalu di tes selanjutnya saya tidak akan mengulangi kesalahan yang berikutnya. Sehingga pada tes-tes berikutnya Anda akan mendapatkan skor TOEFL yang lebih baik daripada skor TOEFL yang sebelumnya. Jadi ini adalah sangat penting. Ini adalah stage di mana harus mengevaluasi diri. Apa yang harus Anda lakukan setelah melakukan tes. Baik Pak, seperti itu aja strik dari saya Pak. Oke Sultan, wah tepat sekali waktunya ini, singkat dan padat sekali, mantap sekali ya. Jadi kita nanti akan lebih panjang nanti pada sesi diskusinya. Baik, terima kasih Sultan atas paparan yang cukup berharganya ini. Nah sekarang kita ingin lanjut kepada Bisher. Oke, dipersilakan Bisher. Iya, Bisher mungkin bisa paparkan aja ya? Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh partner saya, Sultan, tentang TOEFL tips dan strateginya, di sini saya menjelaskan beberapa tips dan strategi yang saya sendiri menggunakan untuk mendapatkan nilai TOEFL yang baik. Jadi di sini ada beberapa tips yang harus dilakukan, seharusnya lebih baiknya dilakukan sebelum untuk mempersiapkan TOEFL, dan tips yang dilakukan selagi tes TOEFL. Yang pertama itu ada tips untuk menggunakan waktu sebaik mungkin, seefisien mungkin, karena pasti para tester yang mengambil tes TOEFL itu kalau tidak percaya diri dia akan terburu-buru dan mengejar waktu gitu. Jadi sebagai penenang diri, kita harus tenangkan diri dan menggunakan waktu-waktu kita tuh yang kita kerjakan sebaik mungkin dan tidak buru-buru. Yang kedua tuh ada tips yang dilakukan sebelum tes TOEFL tersebut, yaitu mengingat, remembering the instructions beforehand. Jadi sebelum kita membuat itu, kita harus tahu apa-apa saja instruksi dari seksi-seksi yang ada dalam tes tersebut. Jadi di listening kita harus
ya mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan, apa yang soundnya atau voice-nya ngomong apa, ya itu. Dan for the listening comprehension and structure, kalau ingin jadi baik dari situ, kita harus practice di sini sih repetitive practice. Salah satu contoh praktis saya untuk meningkatkan listening comprehension saya itu dulunya gimana ya? Saya dulu itu MSen, bisa dibilang kurang jago menggunakan internet atau ya gitulah googling. Saya tidak tahu lirik itu apa. Jadi saya itu suka nyanyi dulu. Jadi saya mendengarkan lagu, lalu menuliskan lirik-lirik yang saya dengar dari lagu itu ke paper, ke kertas. Itu merupakan salah satu praktis yang bisa digunakan untuk meningkatkan listening comprehension. Dan structure juga begitu, tapi itu lebih ke grammar. Kita harus betul-betul mengerti dengan tenses, dengan artikel dan sebagainya. Di sini juga nomor 4 ada skimming and scanning for reading section. Itu saya pertama kali tes TOEFL, saya kesusahannya yang bacaannya yang panjang dan juga dikejar oleh waktu. Skimming di sini kita bisa membaca dengan cepat untuk mendapatkan general idea dari teksnya. Kita tidak perlu terlalu fokus ke paragrafnya, ke passage untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang kita perlukan. Dan juga ada scanning. Scanning di sini kita tidak membaca semuanya, tapi hanya mencari keyword yang akan yang diperlukan untuk menjawab hal yang ada pada tes TOEFL tersebut. Dan yang tips kelima nih, walaupun kedengarannya walau kedengarannya tidak begitu gimana gitu ya, tapi ini adalah suatu tips yang penting, karena dengan tidak menjawab kita tidak akan mendapatkan nilai, tapi kalau menjawab walaupun salah tidak akan dikurangi nilai. Jadi walaupun tidak tahu tidak tahu jawabannya, lebih baik dijawab saja, mau itu asal atau gimana, karena it's all about luck at this point. Itu hanya dilakukan apabila betul-betul sudah tidak tahu lagi gitu. Dan yang tips terakhir dari saya itu ada double check your answers. Apabila sudah siap, itu kan bisa dilihat kembali jawabannya dan mengingat kembali pertanyaan-pertanyaan yang di tes tersebut untuk memastikan apakah jawabannya menurut Anda itu sudah benar atau belum. Okay, Diser. Thank you very much for a very good presentation. Yeah, number 5 seems awkward, but that is a strategy. We really encourage students to, to have that strategy when they are blank, when they don't know what to choose. Nothing to lose anyway, right? Okay, thank you very much for the 2 speakers, and now we would like to welcome Umar as the 3rd speaker and perhaps the last speaker. Okay, the time is yours, Umar. Thank you. Alright. Thank you, Bapak. Assalamualaikum semuanya. Jadi, Waalaikumsalam. Coba. It's alright.
Oke. Mungkin yang ingin saya paparkan di sini agak sedikit lebih santai. Kalau yang tadi belajar, perhatikan grammar, perhatikan structure. Jadi di waktu yang senggang ini, mungkin banyak kita yang nggak tahu mau ngapain. Coba biasanya tuh nonton film, dengar lagu. Mungkin sekarang kalau orang bilang nonton filmnya jangan pakai subtitle. Nah, itu menurut saya membingungkan karena kita nggak tahu apa yang dibilangnya dan bagaimana. Ini salah satu tips listening dari saya, menurut saya penting. Nonton film atau dengar lagu itu lihat subtitlenya, jadi kita tahu bagaimana cara mengucapkan kata-kata yang tertentu. Lalu selanjutnya structure. Structure mungkin sudah dijelaskan oleh dua orang tadi, dan saya berbicara untuk diri saya sendiri tidak terlalu paham juga dengan structure. Mungkin nilai terburuk saya dari structure. Lalu untuk reading, mungkin kawan-kawan ada yang suka baca novel, suka baca berita, bisa mulai baca berita atau baca novel yang versi aslinya atau versi bahasa Inggrisnya. Jadi pembendaharaan kata itu jadi lebih kaya. Tidak hanya membaca, oke, mungkin ada follow media-media media sosial artis-artis bahasa Inggris. Oke, tapi untuk TOEFL kata-kata yang digunakan atau vocabulary-nya itu termasuk tinggi. Jadi apabila membaca berita atau jurnal atau ensiklopedia, tidak mesti tentang TOEFL saja, juga bisa tentang berita atau suka sejarah, baca sejarah, suka apa lagi? Suka bertanam, bercocok tanam, baca tentang tips-tips menanam. Lalu jangan lupa kamus di samping saat belajar. Karena begitu kita tidak tahu, langsung dilihat. Jangan nunggu nanti sudah lupa. Ini saya dari kecil dulu main game berbahasa Inggris. Karena belum ada terjemahan bahasa Indonesia, begitu nggak tahu apa-apa, ada kamus, tengok. Oh, itu rupanya artinya. Lalu mungkin ya 4 dan 5 ini sama. Orang terlalu terpaku pada tips dan trik. Perhatikan ini, perhatikan itu. Memang benar. Misalnya di listening ada double negatif atau almost negatif, lalu apa yang tidak disampaikan. Tapi jika kita terlalu terpaku pada itu, akan membuang waktu atau menghilangkan konsentrasi pada soal-soal lain. Jadi jangan terlalu terpaku pada materi atau tips dan trik, banyak-banyak saja untuk latihan. Banyak-banyak saja latihan, tidak mesti banyak. Kalau banyak nanti stres, yang ada kurang skornya. Lalu yang paling seru itu belajar, cari teman belajar. Cari teman yang memang kecepatan belajarnya itu sama dengan kita. Jadi kalau kita lambat, cari teman yang lambat, jadi nanti dia udah pandiluan, atau cari teman yang lebih pintar. Jadi begitu kita tidak tahu, tanya dengan dia. Ini berlaku untuk semuanya, bukan hanya TOEFL. Cari teman belajar, karena kalau belajar sendiri itu agak bosan. Lalu yang terakhir, nggak saya tulis di sini, karena baru melihat punya picture tadi, kalau ragu, isi aja semuanya, asal tembak, STEM. Tapi diajarkan guru saya ini, kalau ingin isi asal-asal, jangan misal nomor 41A, 42B, 43C. Isi saja semua yang sama. Insya Allah ada yang kena satu. Misal semua A, 10 nomor terakhir A, 10 nomor terakhir B, B karena benar misalnya. Itu kata guru saya, karena dia pun orang yang buat soal, pasti ada yang kena satu. Oke, saya rasa itu aja Pak. Udah cukup. Oke, terima kasih banyak Umar. Wah, sangat luar biasa ini ya. Jadi perpaduan dari 3 pembicara yang masing-masing mempunyai best practice. Nah, saya melihatnya dari paparan ketiga ini, hasil atau
best practice-nya itu complementary ya antara satu dengan yang lain. Nah, mantap sekali. Baik, nah sekarang kita ingin membuka sesi tanya jawab. Nah, ini ada Bapak Guru kita ini dari Aceh Barat juga telah hadir ya Pak ya. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin buka tanya jawab. Siapa aja boleh bertanya. Saya Pak. Assalamualaikum Pak. Gimana? Oh dari Benar Meriah. Oke, Pak Umar. Pak. Dari Benar Meriah. Baik, silakan. Pertanyaannya singkat, padat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal, nama saya Umar Hewanda, saya mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Sekaligus Pak Is adalah pembimbing saya. Yang ingin saya tanyakan kepada tiga adik-adik ini Pak ya. Tadi katanya yang pertama TOEFL dan strateginya make use of your time carefully. Sedangkan di soal listening itu waktunya relatif singkat. Jadi bagaimana kita memanfaatkan seefektif mungkin waktu itu dalam menjawab listening. Saya bukan paling anti artinya. Kalau listening itu saya sudah beberapa kali saya ikuti TOEFL ITV di Pusat Bahasa Indonesia. Itu untuk nilai listeningnya sangat rendah. Kalau untuk structure, grammar, dan reading comprehension itu saya lumayan tinggi. Saya udah 3 kali ikutnya, yang terakhir saya nilainya 520. Berhubung itu pun insya Allah hasil kerja keras saya. Yang kedua, katanya tadi kita segala aspek itu kita pelajari bahwa kita harus bawa istilah bahasanya kamus di samping. Apakah efektif kita bawa kamus kemana-mana? Karena kamus itu kan ada yang ukurannya ada yang tebal, kita bilang tebal kan. Jadi apakah efektif atau menggunakan elektronik atau kamus elektronik? Yang ketiga satu lagi untuk ketiga adik-adik ini saya ingin tanyakan cara yang paling efektif untuk TOEFL itu supaya limit waktu itu pas kita jawab. Jangan asal tebak-tebak. Gimana caranya? Jangan kayak kata kalau semua itu tebak. Misalnya nomor 1A itu saya rasa nggak efektif, nggak ada yang kena. Saya rasa itu mujizat di prediction. Itu jarang kena kecuali lakinya dia itu. Oke, saya rasa itu aja Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Umar, luar biasa pertanyaannya. 3 langsung ya pertanyaan. Tapi nggak apa, nanti ini kita terima dulu pertanyaan dari yang lain. Nanti sekali dijawab ya, nggak apa-apa ya Sultan ya. Bisa dari Umar, Nurkhalis Umar. Baik, nah sekarang kita menuju ke Melabuh sekarang. Ada Pak Nanda Aspuri, beliau ingin bertanya. Silakan Pak Nanda Aspuri. 1 pertanyaan ya. Biar kita berikan ke yang lain lagi. Oke, Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Aspuri, saya mahasiswa S2 MPBN. Saya kebetulan di bawah bimbingan Bapak Iskandar Abdul Somad. Oke. Pertanyaan saya satu aja, tapi tertuju kepada Sultan yang dari ETSA ya. Oke, Pak. ETSA. Ya. Ya, kebetulan saya dari UIN juga, saya alumni UIN juga. Jadi saya mau bertanya sama Sultan tadi, if I'm not mistaken, you say that the third or the tips ada dia belajarnya, Sultan belajarnya itu sebelum hari H TOEFL itu 1 bulan sebelumnya. As far as I know, based on my own experience, standar skor dari untuk lulusan di UIN itu untuk TN khususnya itu 500. Iya. Iya. Apa masih sekarang masih sama Sultanan? Masih sama? Masih ya? Masih, Pak. Oke. Okay. The question is it effective? Dalam 1 bulan dan ada 3 section, listening, grammar, or structure, or reading and reading, apakah efektif dalam 1 bulan? Seperti itu. Untuk mencapai 500 ribu. Wah, terima kasih banyak Pak Nanda atas pertanyaannya. Mantap ya. Jadi pertanyaannya apakah efektif gitu ya. Nah, nanti Sultan akan menjawabnya. Baik. Nah, sekarang kita ingin dari Kota Langsa dulu.
Nah, dari Kota Langsa siapa ini? Oke, Pak Febri dulu, Pak Febri Fareza. Nah, silakan Pak Febri, time is yours. Iya. Baik Pak, dengar suara saya Pak? Oh, dengar, bagus sekali suaranya Oke. Pak Febri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Pak Is ataupun juga mungkin teman-teman yang sudah berbicara sedari tadi, dan apa yang disampaikan itu menambah wawasan saya juga, terus juga menambah semangat saya lagi untuk belajar. Baik, ini mungkin sedikit out of topic sedikit ya Pak ya. Ini saya ada pertanyaan dari teman-teman saya. Mereka ini kan sudah belajar bahasa Inggris, dan mereka itu belum terpapar ataupun ingin belajar TOEFL atau IELTS gitu. Nah, mereka itu tuh goal mereka itu katanya mereka mau kuliah di luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah lebih baik pilih yang mana terlebih dahulu? Apakah belajar TOEFL terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan IELTS, atau IELTS terlebih dahulu, kemudian TOEFL, atau mungkin kedua-duanya? Nah, mungkin sedikit out of topic gitu, apakah TOEFL atau IELTS gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Febri. Ini bukan out of topic, memang topiknya ini. Terima kasih banyak Pak Febri. Itu saja pertanyaan saya, Pak Is. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Febri dari Langsa. Sekarang kita lanjut kepada Ibu Dwi Eka. Nah, ini pertanyaannya mungkin berkenaan, ini beliau lagi mengirim aplikasi AAS ya. Oke, Bu Dwi, dipersilahkan. Pak, saya belum ibu-ibu, Pak. Belum apa? Baru masukkan aplikasi ya, mudah-mudahan lulus. Oke, silakan Bu Dwi. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Dwi Eka Martina. Saya mahasiswa pendidikan, udah selesai sih, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, bimbingan Iskandar juga. Jadi pertanyaan saya tuh lepas dari tips and trick ya teman-teman. Jadi semisal nih saya udah well prepare kayak gitu ya, terus saya membutuhkan itu, ada nggak sih saran-saran dari teman-teman gimana cara kita memanage mental kita waktu di ruangan gitu. Jadi untuk manage mental kan lumayan susah ya. Jadi terkadang preparation yang udah kita siapin sebulan atau 2 bulan sebelum actual test kita malah merusak, nggak merusak sih, malah agak mengganggu gitu ya, agak mengganggu tes kita. Jadi ada nggak sih saran dari teman-teman gimana cara kita meminimis apa ya itu namanya, meminimis ketakutan kita untuk nggak sampai target skor gitu. Oke, baik. Nah, ini ada berkenaan dengan anxiety juga ya, karena ingin mencapai nilai yang tinggi. Baik, terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Nah, saya ingin sebenarnya nih panggil dari partisipan dari SMA nih. Masih hadir atau tidak nih ya? Siva ada hadir tidak? Siva. Oke, mungkin sebentar lagi akan hadir. Baik, nah ini kita sudah ada 4 pertanyaan. Nah, kita ini ingin kita jawab 4 pertanyaan dulu. Gitu ya. Nah, ini kan yang pertama pertanyaan dari Umar itu tentang lebih banyak tentang penggunaan keefektifan waktu gitu ya, dan juga tentang penggunaan kamus. Nah, kemudian Nanda juga bertanya tentang waktu juga, tidak begitu jauh dari waktu juga, effectiveness daripada waktu. Nah, kemudian dari Febri berbicara tentang preference, TOEFL atau IELTS dulu gitu ya. Dan bagaimana meminimize rasa anxiety kita untuk mencapai target nilai dari Dwi. Baik, nah sekarang kita boleh menjawab, sekali jawab untuk 2 orang, kalau masalah waktu misalnya, nah itu bisa jawab untuk 2 pertanyaan sekaligus ya. Nah sekarang gimana Sultan dulu menjawab? Biar saya dulu Pak. Baik, nah dipersilakan Sultan. Saya jawab semuanya Pak. Iya, yang ya masalah waktu mungkin ya, ya boleh jawab semuanya juga.
Alright. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Umar Haliwanda yang terkait dengan pertanyaan pertama, listening. Jadi setiap test taker yang ada di dalam ruangan tersebut, listeningnya pasti semuanya akan sekalian siap karena audionya juga sama setiap dalam situ. Jadi di audio itu pas pertama pasti ada, Bapak ini sudah tahu mungkin tipsnya. Pas pertama mungkin sebelum masuk section pertama ada instruction untuk listening. Jadi pada saat instruction itu ada waktu beberapa menit untuk Bapak lihat ke choice, choice-nya, ya, ke jawabannya. Jadi pada saat dibaca instruction itu, Bapak tidak usah mendengar audio tersebut. Contoh dari audio tersebut tidak usah didengar, tapi langsung fokus kepada soal choice-nya. Jadi pada saat soal choice itu, Bapak langsung baca dari nomor 1 sampai nomor 5 aja. Jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti Bapak juga sudah pusing. Jadi diingat aja nomor 1 sampai 5 choice-nya apa saja. Lalu yang kedua adalah, menurut saya ada dua tipe pada saat orang melakukan tes listening. Yang pertama adalah ada orang yang dia akan fokus mendengar soal tersebut sampai soal tersebut habis, baru dia melihat choice-nya. Ada juga orang yang sambil melihat choice-nya, sambil mendengar jawabannya. Jadi ada multitasking di situ. Itu sulit orang multitasking tersebut. Jadi kalau menurut saya sendiri, saya harus mendengar audionya sampai habis supaya tidak terdistract. Setelah itu baru saya melihat choice-nya secara baik-baik. Lalu pertanyaan kedua ada tanpa tebak-tebak, tapi skornya bagaimana melakukan TOEFL tanpa tebak-tebak. Menurut saya tanpa tebak-tebak ini tidak bisa dihindari ya, tapi bisa diminimalisir. Maksud saya di sini adalah pasti ada nomor yang tidak bisa Anda jawab, especially pada soal reading yang ditanya adalah soal sinonim. Soal sinonim tersebut itu sangat sulit menurut saya karena yang ditanya adalah vocabulary yang belum pernah kita dengar. Jadi pada saat di sinonim itu saya memang akan menebak, tapi menebaknya harus memakai feeling. Maksudnya kalau ini adalah jawabannya yang paling mendekati ini. Tapi saya juga sangat setuju pada partner saya Nur Khalis Umar. Kalau memang banyak soal yang tidak tahu, pattern dari kita tebak-tebak itu sama semua. Kalau A semua. Karena menurut saya akan ada lebih banyak betulnya kalau kita menebak seperti itu. Begitu Pak Umar. Mungkin Pak Umar sudah tidak ada lagi di room. Iya, Pak Umar kelihatannya sudah ini kayaknya ada masalah dengan internet. Memang di Benar Meriah sering terjadi hilangnya koneksi ya. Baik, tapi tidak apa-apa. Kan yang lain juga membutuhkan informasi ini. Oke. Baik. Lalu pertanyaan kedua ada dari senior saya, Bang Nanda Aspuri, adalah apakah waktu sebulan cukup untuk belajar TOEFL? Untuk kita Bang, sebagai orang yang ada prior knowledge di bahasa Inggris, yang sudah ada ilmu bahasa Inggris sebelumnya, sebulan itu sudah cukup Bang menurut saya. Karena untuk reading dan listening sendiri kita sehari-hari sudah melakukannya, hanya tinggal untuk dipertajam saja sebelum hari H Bang. Lalu untuk struktur sendiri, Anda tidak perlu mengambil TOEFL course, cukup saja belajar di rumah. Seperti yang sudah kita belajar di semester 1, semester 2 juga mungkin ada basic grammar. Di situ kita juga belajar structure. Tapi untuk orang yang non English, sebulan itu juga cukup, tapi dia harus memberikan usaha yang lebih besar daripada kita anak-anak yang bahasa Inggris. Jadi walaupun kita anak-anak bahasa Inggris hebat dalam melakukan TOEFL, tapi dunia kita dalam untuk mengapply S2 itu lebih sulit karena waktu saat mengapply beasiswa S2 rata-rata yang paling banyak itu adalah education and education lah. S2-nya orang berlatar bahasa Inggris. Jadi walaupun kita ini bisa berbahasa Inggris pada saat tes IELTS atau tes TOEFL, tapi kita lebih sulit diterima karena kuota kita yang banyak, Bang. Gitu. Jadi menurut saya sebulan kurang lebih itu cukup. Kalau untuk non English mungkin harus lebih menempatkan tenaga yang lebih besar, Bang. Begitu, Bang. Jelas, Bang Nanda? Ya, terima kasih jawabannya, Dek. Ya, Bang.
Lalu yang ketiga adalah dari Kak Febri. Kak Febri IELTS atau TOEFL dulu. Untuk sekarang saya sedang kebetulan sekali saya sedang mempelajari IELTS ya. Jadi IELTS saya sekarang sedang bermain di skor 6 atau 7. Saya juga jadi untuk meningkatkan jadi ada dua. Kalau menurut saya preferensinya adalah TOEFL dulu karena menurut saya TOEFL lebih mudah. Kenapa? TOEFL hanya melibatkan skill reseptif. Dia hanya melibatkan reading dan listening. Sedangkan untuk IELTS itu melibatkan dua skill yaitu produktif dan reseptif karena kita melibatkan speaking dan writing kita. Jadi untuk itu TOEFL dulu ditingkatkannya tapi baru IELTS. Tapi kita bisa juga meningkatkan keduanya dalam satu waktu. Tapi hanya ada satu section yaitu reading. Anda harus berlatih IELTS reading. Dengan berlatih IELTS reading, Anda juga bisa meningkatkan skill reading Anda di TOEFL. Jadi skill reading IELTS dan TOEFL itu hampir-hampir sama, yaitu melibatkan skill scanning. Dengan meningkatkan skill scanning, Anda bisa meningkatkan di skill TOEFL dan di skill IELTS, begitu. Tapi kalau listening, listening TOEFL dan listening IELTS itu beda jauh. Sedangkan reading sama, begitu. Begitu, Pak Febri. Oke. Jadi Kak Febri, kalau ingin memfokus IELTS, fokuskan ke reading dulu. Dengan fokus ke reading dulu, reading di TOEFL Anda juga meningkat, begitu Kak Febri. Good. Ya, ada satu lagi kalau Kak Dwi gimana? Sultan, mungkin ada ide bagaimana cara mengurangi rasa anxiety gitu ya, karena memang kita ingin mendapatkan nilai TOEFL yang tinggi. Mungkin ada saran mungkin dari Sultan? Untuk Kak Dwi, untuk mengatasi anxiety itulah memerlukan pembiasaan. Pembiasaan di sini adalah maksudnya Anda harus melakukan tes berulang kali, walaupun itu prediction. Jadi pada saat di ruang itu Anda sudah tidak kaku lagi, tapi sudah terbiasa. Seperti saya pada saat tes pertama itu sangat shock, jadi saya sangat berkeringat di dalam ruangan. Tapi pada saat tes selanjutnya, saya itu santai. Jadi karena pattern dari tes tersebut saya sudah tahu, saya sudah mengerti, jadi saya sudah tidak ada lagi, sudah tidak anxious lagi, sudah tidak khawatir lagi. Untuk nilai, bagaimana ya? Kalau Anda memang sebelum hari H sudah belajar, sebelumnya sudah mempersiapkan well prepared, mungkin Anda bisa, kalau Anda memang bisa menjawab pada saat ujiannya, mungkin Anda bisa lebih percaya diri dengan skornya. Kalau saya seperti itu. Saya harus percaya diri dengan skor saya sendiri, dengan hasil kerja saya sendiri. Walaupun akhir-akhirnya di luar ekspektasi saya, tapi tidak boleh jatuh gitu, tidak boleh merendah gitu kan. Oke, terima kasih banyak Sultan. Sangat komprehensif jawabannya ya. Saya kira sangat mengena. Dan kemudian juga kita ingin mendapatkan tambahan atau elaborasi lagi dari kedua speaker kita. Ada Bisyar dan ada Umar. Nah, siapa duluan nih? Bisyar dulu atau Umar dulu? Umar gimana? Atau Bisyar? Oh, Bisyar dah keluar, Pak. Oke, berarti Umar dulu. Silakan Umar. Mungkin pertanyaan dari kembaran saya tadi, Bang Umar Hariwanda, ada dua yang belum terjawab. Mungkin yang lain juga mau tahu. Bawa kamus kemana-mana, apakah efektif? Mungkin zaman dulu, saya pertama belajar bahasa Inggris yaitu TK sekitar 15 tahun yang lalu. 15 atau 12 tahun yang lalu. Belum ada atau teknologi kamus yang bisa kita bawa, yang bisa ditaruh di HP, atau HP pun cuma bisa untuk nelpon. Sekarang kalau misal kita baca spanduk, ada bahasa Inggrisnya nggak tahu, kita bisa tinggal buka Google Translate. Jadi bawa kamus mana-mana ini karena udah ada di HP, rasanya bukan beban yang berat lagi. Apalagi jika ingin belajar ingin mengetahui hal-hal tidak bagaimana ya, sambilan. Terus cara biar nggak tebak-tebak. Oh, mungkin udah jawab sama Sultan tadi. Kalau manage waktu,
itu hampir tidak mungkin untuk bisa kita jawab semua, karena pasti kecepatan orang berbeda-beda. Orang yang cepat membaca atau cepat memahami saja pun bisa jadi tetap kekurangan. Mau nggak mau, begitu tadi, tebaknya ya harus kalau bisa dipilih yang paling mendekati, begitu dulu, jangan langsung asal tembak saja. Kak Nanda tadi udah Sultan, Pak Febri, TOEFL dulu atau IELTS dulu? Mungkin yang nggak disebut sama Sultan tadi yaitu perbedaan biaya yang cukup besar ya. Jika ingin tes TOEFL prediction, itu paling murah ada sekitar 20.000 di Unsia, betul Pak? Betul. Betul. Ya, untuk IELTS Itu yang institusional ya, institusional sampai 450. Ya, kalau prediction sekitar 100.000 atau 25.000. Untuk IELTS itu minimal 4 juta baru boleh kita tes. Itu internasional. Hah? Itu yang internasional ya. Ya, dan TOEFL pun yang internasional sekitar 500.000 Pak. Ya. Betul. Betul. 550.000 sekarang. 550.000 ya. Jadi itu dia tadi, kalau memang untuk Pak Febri tadi ya. Lalu Kak Dwi Eka, manajemental. Udah cukup sangat baik dijelaskan oleh Sultan tadi juga. Saya rasa cukup Pak. Oke, mantap sekali ya. Nah, jadi memang luar biasa ini anak-anak muda kita nih. Mereka sangat fresh ya. Lebih fresh dibandingkan saya. Saya dulu se-fresh kalian juga, sekitar tahun 2003 saya masih fresh karena saya termasuk scholarship hunter. Hobi saya adalah mencari beasiswa. Tidak perlu dapat, yang penting saya layangkan beasiswa hanya untuk dapat surat penolakan dari pemberi beasiswa. Jadi unik keinginan saya. Nah, itu berhubungan dengan pertanyaan Dwi tadi. Nah, bagaimana cara mengurangi anxiety? Nah, jadi saya memang setnya adalah ketika saya layangkan aplikasi saya nggak berharap lulus, tapi saya berharap diberikan surat rejection oleh institusi dengan logo dan juga kop surat. Kalau dulu ada kop surat, sekarang email, sekarang nggak seru lagi. Kalau dulu masih ada kop surat. Berapa kali saya ditolak sama Chevening, Fulbright. Nah, tapi di tahun 2006 yang nolak saya semua terima saya. Fulbright terima saya, Chevening terima saya, AS terima saya. Dulu namanya itu ADS. Baik. Nah, jadi saya tambah ya sedikit ya, nggak apa ya Sultan ya, Umar, ini sebagai ganti di share ya. Nah, jadi ini pertanyaan Umar yang pertama mungkin nggak perlu saya tambah lagi ya, karena sudah sangat jelas dipaparkan oleh Nurkalis Umar dan Sultan tadi. Nah, saya mulai aja langsung pada pertanyaan Pak Febri dulu ya. Nah, jadi tadi Umar juga ada sampaikan masalah biaya, Sultan juga ada jelaskan tentang testing juga tadi. Nah, saya mau tambah juga tentang minat kita mau ke negara mana gitu. Nah, jadi Pak Febri, kalau Pak Febri ingin ke negara Commonwealth seperti ke Inggris, seperti ke Australia gitu ya. Nah, saya akan menyarankan Bapak untuk belajar IELTS duluan. Nah, karena tes di sana atau pemberi beasiswa untuk ke negara itu mereka akan memprioritaskan nilai IELTS. Mahal memang seperti Pak Umar katakan, memang cukup mahal. Tapi upayakan kita ketika tes itu dibiayai. Ya, kan paling enak lah kalau dibiayai kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau memang menurut Pak Umar tes TOEFL itu lebih murah biayanya, lamar dulu beasiswa dengan tes TOEFL yang affordable untuk mendapatkan training gratis selanjutnya dari pemberi beasiswa yang ke Commonwealth countries. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin ke negara Amerika, maka kita persiapkan diri untuk tes TOEFL. Karena skill yang kita butuhkan untuk kedua tes ini beda-beda. Nah, kebetulan saya juga sangat lama untuk menjadi trainer di kedua tes ini. Dan butuh skill yang berbeda untuk menjawab soal. Ya, oke, sebentar ini kita. Oke,
Masuk suara luar nggak apa-apa ya. Oke, sebentar saya coba mute. Oke, baik. Nah, jadi itu Pak Febri ya. Kalau kita ingin ke negara Amerika itu atau ya sekutunya lah gitu ya. Nah, kita perlu belajar TOEFL karena skill yang kita pakai itu berbeda, walaupun kemampuan dasarnya itu sama, ya. Kemampuan listening, kemampuan structure dan juga reading. Nah, kalau IELTS ada speaking. Nah, ini juga menarik. Jadi kalau orang yang suka berbicara, nah maka IELTS lebih memudahkan bagi dia untuk meningkatkan nilainya. Oke, nah kemudian yang kedua adalah tentang anxiety ya. Nah, jadi ini kita bisa pilahkannya dua jenis anxiety. Tadi Sultan sudah jawab itu dengan baik sekali tentang yang berkenaan anxiety dengan sifatnya itu mental gitu. Nah, jadi kita dengan ada pembiasaan terhadap skill kita udah familiar dengan skill itu akan membuat kita confident. Jadi anxiety itu akan hilang secara sendirinya. Jadi apa istilahnya tadi? Istilah Sultan atau Umar tadi? Repetitive practice. Siapa tadi bilang ya? Umar ya. Oke, repetitive practice. Nah, itu penting sekali untuk pembiasaan skill tadi yang Sultan katakan. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya itu fisik, Dwi. Jadi ketika kita ikut tes itu, begitu masuk ruangan pun udah keringatan kita, karena kita ingin dapat nilai tinggi gitu ya, itu dari segi fisik. Nah, kalau itu yang terjadi, jantung berdebar gitu, keringatan, nah itu salah satunya adalah relax. Nah, tadi tipsnya udah diberikan oleh Nurholis Umar tadi ya, relax katanya. Nah, jadi relax. Nah, mungkin ditambah definisi daripada relax itu ya, mungkin tarik nafas ya. Tarik nafas, jadi tenang kita. Jadi itu untuk menghilangkan kegugupan tadi. Gitu ya. Nah, jadi itu mungkin saya hanya menambah aja, tidak mengulangi lagi. Nah, kemudian dari segi tadi pertanyaan Anda ya, masalah waktu ini 1 bulan ini efektif atau enggak. Nah, yang saya pahami Sultan katakan tadi itu kalau bisa kita persiapkan sebulan sebelumnya. Nah, dibandingkan sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya ya enggak mungkin gitu, karena ini kelas tinggi nih. Pukulannya pukulan tinggi, berat gitu ya. Nah, kemudian saya tambah lagi pertanyaan Umar Aliwanda, ini udah hadir lagi kayaknya beliau. Nah, jadi tadi Sultan dan Nurholis Umar udah jawab tadi pertanyaan ini. Nah, saya tambah lagi bahwa dalam menjawab soal listening itu, nah ketika speakernya itu menjelaskan tentang introduction-nya, kita jangan terlalu dengar kali, tapi kita gunakan kesempatan itu untuk membaca jenis-jenis soal. Mungkin dapatlah 5 soal gitu kalau cepat. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa yang berkenaan dengan jawaban itu ada pada speaker kedua. Nah, jadi speaker pertama dia hanya set konteks. Jadi fokusnya itu ada pada speaker pertama. Nah, saya kira yang tambahannya ini gimana ini? Apa kita cukupkan dulu? Ini waktu sudah jam 12.15, sudah mau zuhur. Ya, kita cukupkan aja dulu ya. Baik Pak Saifan, wah terima kasih banyak Pak ya sudah hadir ya dari jauh juga ini dari wilayah barat dan juga kawan-kawan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, ini luar biasa ini kita sangat mengapresiasikan nih partisipasi daripada speaker ini para anak-anak muda ya. Ini jelas para scholarship hunters ya. Wah, ini luar biasa. Paparannya sangat luar biasa. Baik, nah ini ada kata-kata terakhir mungkin dari speaker kita, dari Nurholis Umar, Sultan, dan juga Bisher sebelum kita tutup acara kita pada hari ini. Ya, dipersilahkan. Ya, dari semua penjelasan dan pertanyaan saya, penjelasan dan saya menjawab semua soal tadi, intinya cuma satu, yaitu Anda kalau memang mau skor lebih tinggi harus lebih berdedikasi dalam belajar. Jadi kalau memang ingin meningkatkan skor TOEFL harus serius dan konsisten dalam belajar sehari-hari, begitu Pak. Terima kasih Sultan. Oke, Umar silakan. Harapan saya ya pada kakak-kakak, abang-abang, bapak yang
ingin apply untuk beasiswa, semoga diluluskan. Dan ya yang baik-baik lainnya lah. Oke, siap. Terima kasih banyak Umar atas sarannya. Bisher, silakan. Ya, penambahan mungkin apabila kalau emang mau mendapatkan nilai TOEFL yang baik, ya bisa diimplementasikan praktis-praktis itu ke dalam kegiatan sehari-hari, misalkan sering-sering nonton movie dan sebagainya gitu, atau ya listening to songs. Oke, terima kasih. Nah, bisa saya simpulkan dari ketiga speaker ini, mereka ingin katakan bahwa practice makes perfect, gitu ya. Nah, jadi semakin banyak kita praktek, maka semakin hebat kita, semakin handal kita dalam menjawab soal-soal TOEFL. So, the last word from me is please do more practices, to help your knowledge or to develop your knowledge and skills in answering TOEFL test. Oke, baik. Saya sebagai host pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada para speaker muda, kepada Umar, Sultan dan juga Bisher, dan juga kepada kawan-kawan dari berbagai daerah ini. Ada Pak Ridwan dari Melabuh, Pak Saifan dari Melabuh, ada Umar dari Bener Meriah ya, Nanda, Dwi, kemudian ada anak SMA juga ini, ada Shiva ya, dan lain sebagainya, ada Dara Fun Kamila, ini banyak sekali nih dari wilayah timur juga, ada Pak Febri, kemudian ada Pak Zulfi, kemudian ada dosen Unsiah juga, ini kolega saya, ada Bu Siti Sarah dan Bu Diana Ahmad, Bu Rahmi. Wah, ini ada perwakilan dari, ada Puan ini dari wilayah selatan juga. Wah, ini saya tidak bisa sebut satu persatu lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Jadi kita cukupkan acara kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Thank you semua.